Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 kelas A pada mata kuliah Biogeografi akan menyajikan sebuah video pembelajaran dengan tema Global Climate Change. Sebelum itu, yuk kita kenalan dengan anggota dari kelompok 3. Halo semuanya, perkenalkan saya Afifah Nur Hamidah. Saya Putri Walisianingsih. Saya Salma Arum Pratu Aini. Dan saya Ayudila Putri Yuliani. Oke teman-teman, selamat menyimak videonya ya. Oke, sebelumnya apa itu Global Climate Change? Global Climate Change atau yang biasa kita sebut sebagai perubahan iklim global didefinisikan menurut Kementerian Lingkungan Hidup sebagai suatu proses perubahan kondisi fisik atmosfer bumi yang berupa suhu hingga distribusi curah hujan, di mana kondisi tersebut secara langsung membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Kemudian, apa saja hal yang menyebabkan terjadinya global climate change? Ada 4 hal penyebab global climate change. Yang pertama, gas rumah kaca. Yang kedua, peningkatan emisi. Yang ketiga, pemanasan global. Dan yang keempat, perubahan orbit bumi. Pada gas rumah kaca, sejumlah gas seperti metana, karbon dioksida, nitrogenoksida, hingga gas berfluorinasi cenderung bertindak seperti rumah kaca yang mencegah panas matahari keluar atmosfer bumi. Peningkatan emisi, beberapa kegiatan manusia yang dapat menghasilkan emisi, yaitu deforestasi atau penebangan hutan, pembakaran batu bara, minyak, dan gas, meningkatnya jumlah peternakan, kemudian pertanian dengan pupuk nitrogen, selanjutnya penggunaan gas-gas berfluorinasi. Pemanasan global. Aktivitas manusia dapat menyebabkan pemanasan global seperti kegiatan pembangkit listrik dan instalasi industri yang dapat menghasilkan CO2 atau oksigen. Suhu rata-rata global saat ini 0,85 derajat Celcius, di mana terdapat peningkatan 2 derajat Celcius dibanding suhu pada masa pra-industri, dan hal ini dinilai memiliki resiko yang jauh lebih tinggi dan berbahaya dan kemungkinan bencana di lingkungan global akan terjadi. Pada perubahan orbit bumi, dalam 800 tahun terakhir terdapat siklus alami dalam iklim bumi di antara zaman es serta periode interglasial yang lebih hangat. Usai zaman es terakhir di 20.000 tahun yang lalu, suhu global kemudian naik rata-rata sekitar 3 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius dalam kurun waktu 10.000 tahun terakhir. Orbit bumi yang berada di sekitar matahari adalah lingkaran, bukannya elips. Kadang ia hampir melingkar, di mana jarak bumi berada kira-kira sama dari matahari saat ia bergerak mengelilingi orbitnya. Pada waktu lainnya, elips lebih menonjol hingga bumi bergerak lebih dekat dan jauh dari matahari saat mengorbit. Saat bumi lebih dekat ke matahari sendiri, iklim kemudian akan menjadi lebih hangat. Apa saja efek dari global climate change? Ada 4 efek dari global climate change. Yang pertama yaitu terjadinya cuaca ekstrim, yang kedua meningkatnya wabah penyakit, yang ketiga perubahan kualitas air, dan yang keempat kepunahan spesies. Yang pertama terjadinya cuaca ekstrim. Dampak dari perubahan iklim global yang pasti terjadi adalah cuaca ekstrim. Adapun indikator terjadinya cuaca ekstrim tersebut antara lain seperti meningkatnya suhu, permukaan air laut yang semakin meningkat, suhu air laut yang meningkat, pencairan gletser dan lapisan es kutub, serta peningkatan curah hujan. Yang kedua, meningkatnya wabah penyakit. Perubahan iklim global juga dapat memicu terjadinya berbagai wabah penyakit
di berbagai belahan dunia. Hal itu sebagai akibat dari paparan sinar matahari berupa ultraviolet sehingga membuat manusia rentan untuk terserang berbagai penyakit. Yang ketiga, perubahan kualitas air. Adanya perubahan iklim global secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas hingga kuantitas air bersih yang tersedia di bumi. Meski berubah, iklim global cenderung meningkatkan intensitas hujan, namun air justru berpotensi untuk tidak terserap ke dalam tanah dan langsung bermuara ke laut sehingga tidak dapat dikonsumsi. Lalu yang terakhir, kepunahan spesies. Dampak dari adanya perubahan iklim yang dapat terlihat adalah terjadinya kepunahan massal berbagai spesies binatang, sebab habitat alami dari berbagai binatang tersebut cenderung rusak sebagai akibat dari kegiatan manusia. Lalu, bagaimana cara pengendalian global climate change? Ada 3 cara untuk mengendalikan global climate change. Yang pertama, dari sektor energi, yang kedua dari sektor transportasi, dan yang ketiga dari sektor kehutanan. Dari sektor energi sendiri, yang bisa dilakukan untuk mengendalikan perubahan iklim global antara lain, yang pertama, mengurangi subsidi bahan bakar fosil, yang kedua, pajak karbon yang digunakan untuk bahan bakar fosil, yang ketiga, menggalakkan kebiasaan menggunakan energi terbarukan, yang keempat, penetapan harga listrik bagi energi terbarukan, dan kelima, subsidi bagi para produsen. Next. Yang kedua, sektor transportasi. Pada sektor transportasi yang dapat dilakukan untuk mengendalikan perubahan iklim global antara lain, yang pertama, menggalakkan penggunaan biofuel, yang kedua, mewajibkan penggunaan bahan bakar dengan standar CO2 untuk alat-alat transportasi di jalan raya. Yang ketiga, merancang suatu kebutuhan transportasi dengan sebelumnya melalui regulasi penggunaan lahan dan perencanaan infrastruktur yang baik. Yang terakhir, memilih menggunakan transportasi tak bermotor serta menggunakan fasilitas angkutan umum. Next. Sektor kehutanan. Pada sektor kehutanan, ini dapat dilakukan untuk mengendalikan perubahan iklim global antara lain, untuk mempertahankan lahan hutan, manajemen hutan, memperluas area kehutanan, mengurangi deforestasi atau penebangan liar yang kerap terjadi, regulasi pemanfaatan lahan serta penegakan regulasi tersebut, melindungi dan memulihkan hutan tropis, menanam triliunan pohon untuk meningkatkan ketahanan pangan, menyelamatkan keanekaragaman hayati, membantu mengurangi CO2, dan membuka mata pencaharian serta menolong ekonomi pedesaan. Oke teman-teman, setelah kita menyimak video pembelajaran terkait global climate change, dapat disimpulkan bahwa global climate change atau perubahan iklim global yang terjadi pada saat ini memberikan ancaman terhadap segala aspek dalam kehidupan manusia di bumi ini. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda memiliki kewajiban untuk mengatasi dan meminimalisir segala dampak buruk yang disebabkan oleh global climate change atau perubahan iklim global. Oke teman-teman, semoga dengan adanya video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.